Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para jamaah subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru-baru ini kita dihebohkan dengan wafatnya seorang artis senior yang terkenal. Siapa Bapak Ibu? Marissa Haque, ya. Betapa tidak terkejutnya keluarganya, ya, ketika tidur, ya, meninggal, jadi melanjutkan, tidak bangun lagi. Dan tentu itu sangat mengagetkan, ya, banyak pihak. Dan kalau Islam itu sebenarnya punya konsep, ya. Kalau kita mau mempelajari Al-Quran, ya, ada konsepnya tentang kematian sangat banyak sekali. Sebenarnya di Al-Quran sendiri itu untuk orang yang tidur memang sudah dijelaskan oleh Allah. Jadi kalau orang mau mematikan orang tidur itu, rohnya ditahan oleh Allah, ya. Tetapi sebagian yang lain oleh Allah, ya, itu rohnya dilepas untuk pada sampai kehidupan yang berikutnya, sampai kapan dia meninggal, masih muda atau sudah tua, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita tidur itu jangan sembarang tidur, ya, ada doanya. Gimana doanya Bapak Ibu kalau tidur? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Begitu juga apa artinya bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan menyebut nama oleh Allah, ya. Bismika Allahumma ahya, saya hidup, wa bismika, dengan nama oleh Allah aku mati. Jadi orang tidur itu mau mati sebenarnya, ya. Kalau dibangunkan jadi hidup, kalau dimatikan, ya. Jadi tadi di surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 42, itu Allah jelaskan konsep orang tidur itu sebagai dari, ya, Allah akan menahan rohnya bagi orang mati dan akan melepaskan kalau dia ditakdirkan hidup. Allahu tawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursil al-akhirah wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Jadi kalau orang tidur itu ditakdirkan mati oleh Allah, ditahan rohnya, ya, fayumsikul lati qada 'alaiha mautan. Jadi kalau ditakdirkan mati, ditahan. Wa yursilal ukhra ila ajal. Tapi yang lain itu dilepaskan oleh Allah, ya, ila ajal musamma, sampai waktu tertentu dia dihidupkan oleh Allah. Dan fi dzalika la ayat liqaumin yatafakkarun, ya. Dan itu semua adalah ayat-ayat Allah bagi orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Jadi kalau kita baca ayat itu sebenarnya nggak kaget, dan banyak sekali kejadian karena ini selebriti yang sering dilihat bacanya di media elektronik, ya gempa. Tapi istri saya pernah cerita temannya kepala sekolah TK itu habis nyapu-nyapu tidur terus tidak bangun lagi, ya. Jadi tidak sakit, ya. Allah menjelaskan konsepnya bahwa yang pertama, ingat, ini peringatan dari Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ketika Allah menjelaskan yang bernyawa, termasuk kita ini pasti akan mati, ya harus siap-siap. Gimana begitu? Ya, siap-siap. Banyak sekali ayat yang menjelaskan itu. Summa ilaina turja'un. Kemudian kepada kami Allah kalian semua akan kembali. Bahkan manusia yang Al-Quran jelaskan orang itu mau lari dari kematian ini nggak mati, ya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sungguhnya kematian alladzi tafirruna minhu, yang kamu sekalian lari dari kematian itu, fa innahu, maka sungguhnya kematian itu laqikum, akan menjumpai kalian. Summa turadduna ila 'alimil ghaibi, kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha ghaib, yang mengetahui yang ghaib, wasyahadati, dan mengetahui yang nyata, yang kelihatan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan diberitakan oleh Allah amal-amal kalian, perbuatan-perbuatan yang pernah Anda lakukan. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam ayat yang lain, walaupun kita bersembunyi, walaupun kuntum fi burujin musyayyadah, ya, kita bersembunyi di benteng yang kokoh, tetap kematian itu akan menemui kalian. Jadi para ilmuwan masih meneliti rahasia kematian ini, ya. Bagaimana manusia itu bisanya nggak mati terhindar dari kematian, usianya panjang. Di dalam Al-Quran itu ingin ada seseorang yang menginginkan kehidupan itu sampai 1000 tahun, ya. Belum pernah menemukan, kecuali Nabi Uthaymin alaihissalam, ya, yang Allah berikan dikendaki oleh Allah untuk usia panjang. Ya, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah sampai sekarang masih hidup dan nanti diturunkan untuk melawan manusia. Tapi manusia-manusia yang biasa ini, jangankan usia 1000 tahun, 100 tahun tidak lemah punya. Mungkin ada yang masih sehat, oke, 200 tahun, 300 tahun. Tubuh tidak kuat, kulit ini akan keriput. Yang Al-Quran katakan waman mu'ammirhu unnakisu, dipanjangkan usianya, ya. Barang siapa yang dipanjangkan usianya, maka tubuhnya juga akan semakin lemas.
maka itu dirahasiakan. Ya, karena di Al-Quran ceritakan mereka seseorang bertanya, wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya tentang ruh. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmin illa qalila. Jadi urusan ruh, termasuk ruh ketika dicabut kita mati itu urusan Allah. Dan tidak diberi ilmu tentang itu kita sedikit saja, yaitu para orang-orang yang mengadakan penelitian. Gak bisa sempurna penemuan. Ya, mereka sibuk-sibuk bagaimana membuat orang usia panjang. Kalau nggak mau kematian, konsepnya Al-Quran, kamu pasti akan mati. Ya. Tidak bisa. Kalau di Indonesia ini bintang film masuk panjang misalnya, kelihatan cantik siapa? Siapa? Puspa ya, siapa namanya? Itu Puspa. Tapi itu perawatannya sangat mahal sekali itu, ya. Masuk di dalam kapsul yang penuh oksigen, ya itu bayarnya mahal sekali. Ya. Ternyata yang sahabat yang pertama, kematian itu adalah ujian dari Allah. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur." Ya Allah yang menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kalian. Siapa yang terbaik di antara kalian? Jadi hidup ini maksudnya perlombaan, ya, berlomba berbuat baik. Wahai Aziz Ghafur, Allah Maha Perkasa Maha Pengampun. Dan di dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah 155, memang kita diuji. Ya, gak ada hidup yang terus, gak ada. Hidup itu ujian, kan Allah jelaskan sendiri, dan Allah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan aku uji kamu sekalian dalam kehidupan ini dengan sesuatu dari rasa takut. Siapa orang yang tidak takut? Siapa orang yang tidak takut? Ya, takut dipecat dari pekerjaannya, ya, takut hartanya habis, takut istri anaknya meninggal. Ya, seperti corona kemarin, kamu turunkan untuk ketakutan. Kalau kau baju rasa lapar, karena dampaknya begitu. Pasti uji dengan lapar oleh Allah. Tidak ada makanan karena di PHK, ya. Aku tidak bisa makan, ya. Walaksunal amwal, kurangnya harta, ya, perlu kaya jadi miskin. Walau kampus kurangnya jiwa, ya, baik istri yang meninggal, anak yang meninggal. Masalah dan tanaman mungkin sekarang investasinya itu, tapi kata Allah wabasyir shabirin, jika bergembira untuk orang yang sabar. Itu ujian-ujian Allah. Kenapa kematian itu dirahasiakan? Karena itu ujian Allah. Kematian sendiri itu ujian Allah. Yang kedua, kenapa dirahasiakan oleh Allah? Supaya manusia itu segera bertobat. Ya. Imran 1:3, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, untuk bertaubat ke depan kalian, jannatin 'arduhas samawati wal ardh, yang surganya seluas langit dan bumi. Kehidupan sesungguhnya nanti ini setelah kematian, malah, ya. Bukan hidup kita di dunia ini yang kehidupan yang fatamul kana saja. Karena kehidupan sesungguhnya adalah setelah kematian ini. Jadi maka cita-cita kita jangan terlalu cinta dunia.
karena dunia ini pasti akan ditinggalkan. Maka gunakan di dunia ini kesempatan untuk beramal kepada Allah. Tidak hanya bertobat, tapi juga tujuannya kematian dirahasiakan Allah supaya kita berlomba untuk beramal soleh. Ya. Dalam firman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Ali Imran yang ketiga 114. Bahwa di situ ada manusia yang yusari'una fil khairat, menyegerakan dalam berbuat baik, wa ulaika minas sholihin, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang berbuat baik, termasuk orang-orang yang soleh. Itu kenapa kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti Fir'aun, ya, mau sudah nazar, sudah mau tenggelam, mau mati baru bertobat kepada Allah, mengakui Allah setelah itu. Ya. Ada orang yang saat minum khamr meninggal, ada orang pas zina meninggal. Itu adalah mati-mati yang su'ul khotimah. Naudzubillah. Jadi ketika ada amal kebaikan, kesempatan berbuat baik, enak ada pengajian dan kita mampu sehat, datang ke masjid ini. Pertamanan surga di sini. Mungkin jangan dulu orang-orang yang lagi asik sudah tidur aja, ya, lihat TV aja, ya, lihat film aja. Ini pertamanan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga mengatakan badiru bil a'mal, ay a'mal sholihat, segera beramal. Tidak ada orang, kenapa Allah perintahkan bertobat segera. Jadi kita nggak ada yang tahu kapan kematian kita datang. Ya seperti buah kelapa itu ya, yang tua jatuh, yang kecil juga jatuh. Kita sering ngomong, oh dulu kemarin itu teman saya masih jandoman sama saya sampai pagi. Terus paginya meninggal. Ada enggak kayak gitu? Ya, itu rahasia kematian. Sampai di dalam Al-Quran itu, ya, surat surat Munafikun, ya, ayat 10, surat yang ke-63. Itu ada orang yang mau mati, mau dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk sedekah. Ya Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Allah berdoa, bersedekahlah dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Artinya rezeki bukan milik kita, ya, yang kita miliki itu milik Allah. Allah berikan sama kita. Min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqul, sebelum kematian itu datang, kemudian kamu mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, beri aku kesempatan hidup sebentar saja ya Allah. Ya, ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Fa asaddaqo, apa kan bersedekah? Ya, kenapa enggak sholat ya? Kenapa enggak haji ya? Yang paling mudah itu ya sedekah. Ya. Apalagi sedekah jariyah, menyekolahkan anak yatim, ya, membantu memberikan Quran untuk orang-orang yang hafid Quran selama dipakai, ya, orang yang meninggal pun yang beramal terus mengalir terus. Membangun pondok pesantren, madrasah, masjid selama dipakai, yang untuk menghidupkan syiar-syiar Allah, pahalanya terus mengalir. Makanya pesan Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salasin. Ya, ketika anak cucu Adam itu mati, ya,
maka putus semua amal, putus sudah. Ya, tapi jangan sampai orang bilang sudah terputus amalnya. Ya, anak doanya pun sudah nggak sampai, saudara anaknya pun juga nggak sampai. Salah, padahal sudah jelas hadis ini. Illa min salati shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang untuk bangun masjid, menyekolahkan anak yatim, membantu pesantren tahfidzul Quran, ya itu amalan itu sebenarnya. Kemudian awalidin solehin yad'ulah, ilmu muntafa'ah, ilmu yang bermanfaat. Jadi ayah ibu itu untuk ilmu yang tidak harus jadi guru, tapi jenengan itu sebenarnya ayah ibu itu guru pertama kali di rumahnya masing-masing. Ya, sampai habis ngasih nasihat-nasihat penting. Kadang orang tuh mau ngomong sama anak, rugi sampai ajarkan ilmu kejujuran, kedisiplinan, yang merasa diawasi Allah. Ya, kalau ingin sukses nak kamu tahajud nak, itu nasihat-nasihat orang tua selama dipakai anaknya, pahalanya terus mengalir. Tidak harus jadi guru di sekolah. Awaladin yad'ulah, awaladin sholihan yad'ulah, atau anak soleh yang terus mendoakan. Ya, bahagialah orang tua ya yang punya anak dan anaknya selalu mendoakan orang tuanya baik hidup maupun meninggal. Saya katakan kadang anak itu doanya kalau mati tidak, sejak hidup didoakan, apalagi kalau sudah meninggal. Ya, makanya contoh kita ini Rasulullah itu ya menjadi teladan kita sejak ayah ibu sudah tidak punya. Maka terakhir pesan Rasulullah untuk umat ini, iltadim khamsan qabla khamsin, jaga waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Allah, Rasulullah menjelaskan Allah berikan kesempatan pada kita di 5 kesempatan. Pertama, iltadim khamsan qabla khamsin, yaitu syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Muda itu kesempatan. Orang muda sama tua itu beda. Kalau muda itu cepat sat gitu. Jadi kalau ada orang muda cuma telewas ya, tidak sesuai dengan fitrahnya. Harus cepat, tanggap, ya, segera beramal soleh. Seperti ibadah haji, seharusnya dari awal udah nabung, karena haji itu ibadah fisik. Paling enak pas haji itu masih usia muda. Alhamdulillah saya kemarin haji usia 50. Syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqam. Masa sehat sebelum masa sakit. Tidak seterusnya kita ini sehat, suatu saat sakit. Kalau kita sering sehat, tidak pernah sakit, ya kayak Fir'aun itu akhirnya lupa sama Allah. Ya, datang sana ke rumah sakit, supaya tahu bagaimana orang sakit itu, supaya kita syukur. Dikasih sehat, syukur. Sehat aja harus bersyukur. Kadang saya itu miskin, tidak punya rumah, tidak punya mobil, ngeluh. Padahal sehat itu mahal. Orang jual ginjal itu bisa sampai 100 juta, 50 juta. Apalagi yang lainnya, organ yang lainnya itu. Kemudian yang ketiga, wabinaka qabla fakrika, masa kaya sebelum datang masa miskin. Makanya orang kita saudara jangan tunggu kaya. Miskin itu sudah harus rajin sedekah supaya dikayakan oleh Allah. Karena di antara cara agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah itu sedekah. Ya. Dan sedekah itu dilipat gandakan oleh bal yazdad kata Rasulullah. Salah kalau Anda ingin kaya tapi nabung terus tidak pernah sedekah. Yang kita tabung itu tidak akan dibawa mati. Mobil, rumah, istri kita, suami kita nggak dibawa ke kubur, gimana begitu? Ditinggal semua. Salah itu amal kita sama Allah saja harus kita bertanggungjawabkan. Makanya untunglah kalau punya anak yang soleh, ya, istri yang solihah, doakan solihah dan doakan kita semua. Ya, wa faraghuka qabla suhrika. Yang keempat yaitu masa sempat sebelum sempit. Tidak selamanya kita dalam waktu-waktu itu sempat terus. Kadang punya waktu yang tidak sempat. Ketika sempat ibadah, lakukan. Minimal ibadah paling mudah itu zikrullah, zikir sama Allah. Ke pasar, subhanallah. Ya, ada kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. 2 kalimat ya, dicintai Allah, ya,
mudah dilisan ringan, tapi berat di timbangan dan dicintai Allah. Apa itu subhanallah bihamdi subhanallah? Sampai bulat subhanallah bihamdi subhanallah. Itu nanti di padang mahsyar timbangannya berat, membawa kebaikan berat. Hanya subhanallah bihamdi subhanallah azim. Orang sakit tanah pun bisa sebenarnya. Subhanallah bihamdi subhanallah. Itu pekerjaan tapi berpahala akhirat. Dan terakhir wahaya tetap kebulangan masa hidup sebelum mati. Itu kesempatan yang Allah berikan pada kita semua. 5 kesempatan itu. Oleh karena itu semoga Allah memberikan kepada kita ya kemudahan untuk mempersiapkan kematian kita. Kapanpun dimanapun, semoga diakhiri dengan akhir yang husnul khotimah. Makanya habis sholat jangan lupa ya Allah ya Allah ya Allah husnul khotimah. Ya. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Beri kami ya Allah dengan akhir yang baik. Ya. Dan jauhkan dari su'ul khotimah, itu akhirnya. Itulah doa yang harus kita sampaikan setiap sholat. Semoga kita semua kelak termasuk husnul khotimah. Demikian kurang lebihnya. Kalau ada yang salah semata-mata dari kami, kalau ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.